Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melandari. Saya dari Prodi Perbankan Syariah kelas 4B. Di video kali ini saya akan membahas tentang pengenalan SPSS. Jadi ketika kita membuka suatu SPSS, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini terdapat beberapa menu yang ada di SPSS. Menu pertama yaitu ada file, di mana file ini berfungsi untuk menyimpan, membuka dan membuat file, dan membuat file baru, dan sebagainya. Di sini juga kita dapat mengimport data. Jadi bisa memasukkan data yang berasal dari Excel dan sebagainya. Kemudian di sini ada menu edit. Menu edit yang berfungsi untuk merubah, memperbaiki atau menyalin data. Kemudian di sini ada menu view. Menu view ini berfungsi untuk merubah tampilan pada toolbar. Kemudian di sini ada menu data yang digunakan untuk mengklarifikasi dan mendefinisikan serta mengatur data dan variabel. Kemudian di sini ada menu transform. Jadi menu transform ini digunakan untuk mentransformasi data. Misalnya di sini ada komputer variabel. Jadi komputer variabel ini dapat menghitung variabel. Kemudian dapat juga digunakan untuk menghitung data atau mengganti data serta mesin data. Kemudian ada menu analytics. Jadi menu analytics ini adalah menu yang terpenting untuk kita ketahui, karena disinilah inti dari SPSS. Dan menu ini yang paling sering digunakan dalam penelitian. Nah, di sini menu ini digunakan untuk mengelola dan menganalisis data, misalnya untuk statistik deskriptif. Jadi kita dapat mengetahui frekuensinya deskriptif dan yang lain sebagainya. Kemudian kita juga dapat menggunakan kolerasi. Jadi kolerasi ini mengetahui hubungan antar variabel. Kemudian dapat juga digunakan untuk mengetahui pengaruh antar variabel. Kemudian ada banyak lagi yang lainnya. Selanjutnya ada menu graph. Menu graph ini digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk grafik atau chart. Nah, di sini dapat kita lihat dan kita juga bisa memilih grafik apa saja yang akan kita gunakan. Kemudian di sini ada menu tambahan. Dan ada juga menu help. Jadi menu help ini membantu kita dalam mengetahui SPSS. Kemudian di sini ada menu ringkasan. Ini menu ringkasan yang merupakan dari menu inti. Kemudian di sini dapat kita lihat, yaitu ada dua kamar. Di sini ada data view dan ada juga data variabel. Ini data view, ini data variabel.
Baik, misalnya di sini saya mempunyai data nilai ujian mahasiswa. Dan di sini saya juga mempunyai mempunyai 10 data. Jadi untuk menginputnya pada SPSS, hal pertama yang harus dilakukan adalah membuat nama variabelnya. Mari kita buka, buat nama variabelnya. Sini, nama variabelnya adalah nama mahasiswa. Karena di sini tidak bisa menggunakan spasi, maka saya ganti menggunakan strip bawah. Kita enter. Habis itu kita masuk ke tipe. Tipenya karena non angka, maka kita pilih string. Ini kita pilih string. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan. Di sini ada yang pertama ada mnemonic. Mnemonic ini datanya dalam angka. Kemudian yang di bawah ada koma. Koma ini datanya angka dengan pemisah koma. Kemudian ada dot. Dot ini jika datanya itu dalam bentuk angka dengan pemisah koma. Selanjutnya ada ini kita lewati, ada date. Selanjutnya ada ini, ada certificate notation. Ini adalah data angka dengan notasi matematika. Selanjutnya ada date. Date itu dalam data tanggal. Selanjutnya ada dolar. Dolar itu dengan tampilan dolar. Dengan tampilan dolar, itu bisa lihat. Selanjutnya ada custom. Custom coordinate. Custom coordinate ini dapat dilihat data angka dengan tampilan mata uang. Ini, tampilan mata uang yang tertentu. Kemudian kita pilih string yang tadi. String ini data teksnya. Jadi kita pilih data teks non angka yang panjangnya. Jadi panjang karakternya kita atur. Misalnya 20. Kita atur menjadi 20. Kemudian yang di bawah ini, hanya data angka yang diawali angka 0 sesuai panjangnya. Ini semua adalah sudah mempunyai fungsi masing-masing. Jadi kita lanjut oke. 20. Selanjutnya ada desimal. Desimal ini kita kosongkan karena datanya itu tipenya string, jadi tidak mungkin dalam pecahan. Selanjutnya ada label. Jadi label itu di sini kita labeli nama variabel, yaitu adalah nama mahasiswa.
Di sini kenapa kita bisa menggunakan spasi, karena di sini itu adalah kebalikan dari yang nama ini tadi. Karena di sini tidak bisa menggunakan spasi dan hanya bisa menggunakan strip bawah, jadi di label ini kita bisa menggunakan spasi. Selanjutnya ada value. Value ini umumnya digunakan oleh data nominal. Kita pilih data nominal. Digunakan oleh data nominal dan nominal untuk mempresentasikan suatu nilai numerik. Sebagai label ini, jadi tidak perlu saja kita oke. Selanjutnya ada missing. Missing ini untuk penanganan data yang tidak ada, jadi kita bisa buat kosong saja. Kemudian ada kolom. Kolom ini menentukan panjang tampilan data pada view, jadi kita tidak perlu. Tapi karena punya saya tadi ada nomor 12 datanya, jadi saya isi menjadi angka 12. Selanjutnya ada alik, yaitu menentukan rata kiri, rata kanan, dan rata tengah. Karena ini rata kiri, jadi kita pilih rata kiri, yaitu adalah left. Maksudnya karena nama mahasiswa itu nama mahasiswa, maka kita pakai rata kiri. Kemudian ada measure. Measure ini yaitu adalah menentukan tipe datanya, jadi kita simpan nominal. Kemudian di sini ada row. Row ini kita gunakan untuk menentukan peranan dalam menentukan analisis data. Jadi kita pilih input. Kemudian di sini kita akan membuat variabel yang kedua, yaitu jenis kelamin. Di sini saya sudah ada. Selanjutnya yaitu kita akan memasuki tipe. Tipe ini sama, yaitu string. Kita pilih string. Terus angka jenis kelaminnya kita buat saja 15. Karena laki-laki perempuan itu panjangnya sekitaran begitu. Kita klik OK. Kemudian desimalnya kita tidak tulis, langsung saja ke label. Kita beri jenis kelamin. Desimalnya tadi kita buat
Habis itu jenis kelamin itu kita pakai karbon. Kita kasih yang pertama yaitu adalah kita buat untuk laki-laki, kita beri angka 1. Laki ini selanjutnya kita buat label yang kedua yaitu adalah perempuan. TL oke. Selanjutnya missing. Missing ini kita samakan saja dengan nominal. Hanya saja huruf oke. Selanjutnya ke kolom kita isi 8. Habis itu kita ini beri rata kiri. Selanjutnya nominal, tab, dan input. Yang ketiga kita beri nama nilai ujian. Ini ujian kita beri nomor tik, habis itu kita isi namanya. Kemudian di sini adalah ujiannya pasti paling tinggi 100, jadi panjangnya sekitar 342 desimalnya. Jadi kita isi di sini yaitu 4, 0. Udah. Terus
Labelnya kita isi nilai ujian. Dan di volume dengan missing ini tidak usah, karena itu nanti bisa menyesuaikan. Terus kita pilih ini rata-rata, kita pilih rata-rata tengah. Ini kita pilih center, habis itu ini kita pilih split, terus ini input tetap. Selanjutnya kita buka ke data view. Jadi di sini data view-nya sudah ada. Ya, nama mahasiswa, jenis kelamin bisa diatur dan bisa kita mengatur panjangnya seperti ini. Kita atur ini panjangnya bisa seperti ini. Atur ini bisa. Ini jenis kelaminnya bisa kita atur. Nilai ujian. Udah. Dan panjang kolomnya ini bisa otomatis 16, 13, 12, dan bisa berubah. Nama mahasiswanya bisa kita input. Kita buka di Excel, ini Mia. Kita tulis mahasiswanya ini. Kemudian jenis kelaminnya perempuan. Dan nilai ujiannya itu 81. Next. Ketika kita sudah menginput di Excel, lalu kita ingin lagi memasukkan ke dalam SPSS-nya, kita bisa juga langsung menyalin ke Ctrl C. Kita buka Excel, kita pilih Ctrl C, Ctrl C. Itu kita masukkan ke sini. Kita klik kanan, habis itu paste. Maka otomatis berubah. Ini bisa juga kita pindah gitu ya. Karena ini tidak beraturan, maka akan saya pindah. Next 88, next 87, next
89 minus 84 minus 84 minus 84 lagi minus 83 terakhir 85. Kita hapus ini Sofia di bawah Naomi di bawah Tio Ajis Arya Emi dan Ilis diam-diam. Selanjutnya Ari. Mas kita hapus. Ini kita balik pelan-pelan. Ini laki-laki. Laki-laki, perempuan. Perempuan, laki-laki. Laki-laki, hapus. Ini data sudah pas semuanya, dan kita ingin mengetahui ada berapa sih jumlah laki-laki dan perempuan dalam kelas ini. Jadi kita ingin menghitung frekuensinya, yaitu bisa menggunakan deskriptif statistik. Kita buka ini deskriptif statistik, kita pilih frekuensi. Kemudian kita akan melihat outputnya berapa. Salah jenis kelamin, situnya kita oke. Maka di sini akan terlihat berapa jumlah jenis kelamin laki-laki, berapa jumlah jenis perempuan. Ini kita hitung perempuannya ada 1, 2, 3, 4, 5. Perempuannya ada 5, benar. Habis itu laki-laki kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini laki-lakinya juga ada 5, jadi sudah pas. Sudah bisa.
Nah, untuk saat ini SPSS ini bisa digunakan untuk mencari frekuensi adalah hal-hal yang sederhana saja. Yang sederhana saja dulu, kalau misalnya kita ingin mengetahui deskriptif dari data ini, misalnya kita mengetahui rata-rata nilai ujian. Kita lihat ini nilai rata-rata ujian. Kemudian berapa nilai yang paling terkecil dan berapa nilai yang paling besar. Kita lihat nilai ujian. Kemudian standar deviasinya itu berapa? Sini bisa kita lihat, bisa kita ketahui sekaligus satu tabel dengan deskriptif statistik. Kita menggunakan ini, itu menggunakan ini nilai ujian. Kita klik, kita pindahkan, kemudian kita oke. Maka di sini sudah dapat nilai ujiannya berapa. Yaitu kita akan dapat nilai minimumnya adalah 81 dan nilai maksimumnya 89 dan mediannya 84,70. Standar deviation-nya adalah 2,584. Selanjutnya ini adalah jumlah rata-ratanya, bisa kita lihat. Jumlah datanya ada 10. Dan kemudian kita ingin membuat grafik nilai ujian. Kita buka Cree. Kita pilih yang paling bawah, di situ bar. Maka di sini akan memunculkan gambar seperti ini. Kemudian kita pilih define. Habis itu nilai ujian kita klik. Kita pilih.
terus kita oke. Nah, maka nilai grafiknya bisa kita lihat, ini dia grafiknya tuh, kita besar. Ini adalah nilai grafik, maksudnya grafiknya. Dapat kita lihat ini yang paling tinggi nilainya itu adalah sini ada 81, 82, 83, 85, 87, 88, 89 ini sama semua tingginya, dan hanya 84 yang paling tinggi nilai grafiknya. Dan gambar ini juga bisa kita pindah ke dalam Microsoft Word. Bisa kita pindah ke dalam Microsoft Word atau PowerPoint dengan mengklik kanan kemudian copy. Langsung copy ke Word atau dimanapun yang kalian inginkan. Namun grafik ini disinilah tempat penyimpanannya, tersimpannya output dari SPSS. Oke, kalian kecilkan. Mungkin itu saja yang ingin mungkin itu saja untuk pengenalan SPSS dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.